Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita jumpa lagi dalam Tadabbur Ma'iyah. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh Mas Saiful. Hari ini kita sampai kepada ayat ke-6 suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan pada kesempatan ini kita akan terlebih dahulu masuk ke tadabbur yang ditulis oleh Mbah Fuad. Nah, lebih lengkap dan lebih detail tadabbur Mbah Fuad tentang tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya saya minta Mas Saiful untuk memaparkan. Silakan Mas Saiful. Ya, terima kasih Mas Helmi. Kita tiba pada surat Al-Fatihah ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini di paragraf pembuka saja Mbah Fuad juga sudah memberikan penekanan dan sekaligus cara pandang bagaimana kita bisa mentadaburi suratul Fatihah ayat ke-6. Yaitu ada istilah yang digunakan Mbak Fuad tentang ikrar tauhid atau Ya. ikrar uluhiyah, di mana beliau mengkategorikan itu dalam satu kalimat iya karena budu. Itu menurut Mbak Fuad itu adalah ikrar tauhid atau ikrar uluhiyah dan ikrar tauhid rububiyah. Kita sudah mendiskusikan istilah-istilah ini, yaitu uluhiyah dan rububiyah di beberapa pertemuan sebelumnya. Coba kita ulas sedikit saja untuk merecall, mereview, dan merefresh ingatan kita bahwa Ya. uluhiyah itu kan sifat-sifat sejati Allah, di mana Allah sendiri yang tahu bagaimana keberadaan dan eksistensi dirinya. Manusia mustahil bisa mencapai pemahaman tentang eksistensi uluhiyah Allah. Adapun yang bisa dipahami dan bisa dijangkau manusia adalah eksistensi sifat-sifat rububiyah. Nah, dalam ayat sebelumnya, iya karena butuh, iya karena stain, itu kita berpijak dan berdiri pada dua kaki fondasi, yaitu tauhid uluhiyah sebagai bentuk penghambaan pada zat Ya. yang maha segalanya, dan kaki yang satunya adalah kita berpijak pada kuda-kuda rububiyah, yaitu sifat-sifat Allah yang mampu kita cerna, mampu kita jangkau, dan mampu kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat rububiyah itu kan ada di kalimat iyyaka nasta'in. Nah, Mas Helmi sebelum sampai tiba di paragraf terakhir yang Mas Helmi bacakan tadi tentang at-taufik, tentang arus, tentang sikap tegas dan ketetapan as-subut, coba kita detail dulu beberapa kata yang ada dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada kata kunci di sana, ada ihdina. Nah, ihdina ini kan dalam bahasa Arab kan ada tiga huruf yang menyusun, yaitu ha, dal, dan ya. Ini makna dasarnya adalah memberikan petunjuk. Jadi tampil ke depan untuk memberi petunjuk. Dan yang kedua ada makna dasar yang menyatakan menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut. Maka dari sini kita mengenal ada hadiah. Nah, hadiah itu kan disampaikan sebagai bentuk apresiasi dengan cara yang lemah lembut. Kemudian kata kunci yang kedua adalah ini bentuk pertolongannya yang kita minta itu bukan untuk pribadi, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bersamaan, berjamaah, Hmm. bersama-sama, ihdina. Nah, ini kan perlu Kami juga ya. kita perlu kita dalami. Kenapa kok tidak ihdi? Ya Allah tunjukilah saya, tetapi Ihdini ihdina, ya. tunjukilah kami. Nah, ini kan ada sesuatu rahasia yang Allah ajarkan kepada kita. Karena kalimat ini selalu kita tekankan adalah kalimat pengajaran yang disampaikan Allah kepada manusia. Nah, untuk kata kunci yang ketiga adalah sirat. Nah, ini dalam beberapa pengajian Ma'iyah bersama Mbah Nun kita sudah mengenal
ada istilah sirat, ada istilah sabil, ada istilah apalagi torik dan syari. Nah, 4 kata ini dalam bahasa Indonesia selalu diterjemahkan menjadi kata jalan. Padahal nuansa, penekanan, substansi makna dasarnya berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan sirat dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6? Sirat ini makna dasarnya itu jalan yang apa ya? Jalan yang lebar, jalan yang luas. Sudah lebar, luas. Ini bisa Ya. kita bayangkan seperti apa ya, Mas? Seperti jalan tol lah, kira-kira begitu. Jadi, kenapa dinamakan sirat? Karena makna dasarnya itu sebenarnya sesuatu yang menelan. Saking lebarnya, saking luasnya, maka orang yang lewat dan melintas di jalan itu seperti tertelan oleh lebar dan luasnya jalan itu. Sehingga sirat ini bisa kita bayangkan sebagai jalan yang penuh dengan kelapangan. Karena Hmm. bentuknya yang lebar dan luas. Nah, ketika kita memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk agar diletakkan di jalan yang lebar dan luas, bisa kita rasakan bagaimana nanti apa namanya akibat dan dampak dalam hidup kita. Kita menjadi lebih lapang dada, lebih luas juga, baik secara pemikiran maupun emosi, tidak sempit. Jadi sirat ini eh, jalan yang dibentangkan oleh Allah untuk menuju satu titik tertentu. Nah, titik tertentu tadi itulah yang dimaksud oleh Mbah Fuad sebagai at-taufik, yaitu Hmm. hidayah berupa pemahaman bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita pelajari dari Al-Quran itu sejalan dengan maksud atau yang sama dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nanti finalnya di sana. Dan apakah kita pernah akan sampai betul-betul tiba di at-taufik? Ini saya pikir pasti cakrawala, Mas ya, pasti bentangan cakrawala di mana Allah sendiri yang akan tahu sampai sejauh mana kita mencapai at-taufik itu. Tetapi yang perlu juga kita tekankan bahwa uh, ihdina ini ketika dirangkai dengan asyirat itu kan langsung ihdinas sirotol mustaqim. Nah, ada kalimat ihdina itu ada pula yang didahului oleh istilahnya dalam bahasa Arab itu jar majrur ilah. Jadi Hmm. ihdina ilah. Apa bedanya? Kalau ihdina ilah itu kita masih belum masuk ke jalur itu, Mas. Kita masih ada di luar. Hmm. Tapi begitu ihdinas siroto itu artinya kita Hmm. sudah berada di jalur itu, kita sudah on the track, Tanpa kita sudah ilah ya. di tol. Kalau tanpa ilah, ya kita Ya. sudah berada di eh, tengah-tengah atau sudah berada di sirat itu. Jadi kita sudah berada di Hmm. jalan tol itu. Artinya ketika kita sudah membaca ihdinas siratal mustaqim, kita sudah berada di tengah-tengah salah satu ruas di jalan tol itu. Karena apa? Karena ada kalimat sebelumnya di ayat yang kelima itu kan iya kena butuh, iya kena stain. Kita Ya. selalu mohon pertolongan karena ikrar tauhid uluhiyah dan ikrar tauhid rububiyah itulah yang menempatkan kita berada dalam satu sirat. Kita berada dalam Hmm. satu track yang benar. Soal Hmm. nanti akan tiba di satu titik atau tidak, nah itu nanti akan kita diskusikan di sesi pembahasan selanjutnya. Jadi itu untuk satu dua respon yang bisa saya sampaikan, Mas Helmi, dari yang Pak Jadi Helmi sampaikan sebenarnya tadi. menurut Mas Saiful, kalau kita sudah menjalankan iya karena butuh, wa iya karena stain dengan segala kemampuan kita, itu sebenarnya kita ini sudah berada di sirat itu ya. Iya, ya itu karena saking baik hatinya Allah. Begitu kita Oh, sudah oke. mendeklar, menyatakan baik secara lisan, keyakinan dan perilaku untuk eh, mengimplementasikan tauhid uluhiyah, iya karena butuh dan tauhid rububiyah, wa iya karena stain, itu sesungguhnya kita sudah ada di Sudah track yang berada benar, di jalan itu sudah ya. berada di track yang benar. Nah, karena kita sudah berada di jalur yang benar, maka langkah tindakan kita selanjutnya, dan ini Allah pula yang mengajarkan pada kita, tunjukilah kami jalan yang lurus. Loh, kita sudah berada di jalan yang lurus, kok ngapain harus minta dan selalu berada di jalan yang lurus? Ya, karena kita bisa terpental kapan saja, kita bisa keluar dari track itu. Itu kemungkinan Hmm. pertama.
sudah Ya, benar-benar ada di ya. sirot yang lapang dan luas, tapi ada Tetap simulasi bahaya. berikutnya. Simulasi pertama kemungkinan kita juga akan terpental, kita akan keluar. Justru Oh, malah keluar dari jalur tol yang menuju, nah nanti ada istilah sabil Mas Helmi. oh, Sabil oke. itu nanti kalau yang selama ini diartikan Simba itu kan jalan dan bentuknya kan macam-macam. Kita bisa saja dari on the track ada di sirot malah justru masuk ke sabil. Nah, sabil ini konotasinya bisa baik bisa buruk. Maknanya Hmm, bisa positif bisa negatif. Kita ya, mengenal ya. misalnya ada istilah subulus salam, Ya. jalan-jalan yang menuju keselamatan. Ada sabilillah, jalan Allah. Ada Hmm, apalagi sabilul mutakin, jalan ya. orang-orang yang bertakwa. Tapi jangan lupa loh Mas, ada juga sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berdosa. Jadi sabil Hmm, ini macam-macam. Ada jalannya Allah, ada jalan keselamatan, ada jalan orang-orang yang berdosa. Ini kalau kita bayangkan, ini seperti jalan yang ada di luar jalan tol, jadi macam-macam jalannya. Nah, kita sudah hmm. benar-benar ada di on the track jalan tol, tiba-tiba kita bisa saja keluar masuk ke sabilul mujrimin. Maka pada saat itu kita tetap memohon ihdinas siratal mustaqim. Nah, Hmm, nanti ya, eh, ya, ya. kenapa kok dirangkai dengan al mustaqim? Ya karena mustaqim ini kan makna dasarnya kan tegak. Jadi makna dasarnya itu apa ya? Kira-kira ini, lutut itu kan bisa menyangga manusia sehingga dia bisa berdiri tegak. Nah, Agak, itu ya. makna dasar mustaqim. Sehingga mustaqim ini bisa kita bayangkan dan bisa pula kita tadaburi sebagai jalan yang lebar, nan luas sekaligus lurus. Hmm. Sehingga tidak perlu banyak energi. Beda dengan luas, lebar tapi belok-belok. Itu kan beda nanti apa namanya durasi waktu tempuhnya kan pasti beda antara jalan lurus lurus lebar dan namanya dengan yang lebar luas tapi berbelok-belok. Nah, Siratal Mustaqim ini sudah lebar, sudah luas, ya lurus. Jadi alangkah cepat nanti Hmm. apa namanya percepatan Oh. petunjuk hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi oleh karena itu nanti dalam situasi meskipun kita sudah berada dalam Sirat al-Mustaqim ini tetap kita akan selalu minta pertolongan kepada Allah. Terlebih lagi ya ini disampaikan oleh Mbak Fuad, Allah berkenan menuntun kita, memberi kita kekuatan, daya, memberikan kita kemauan sekaligus kemampuan untuk bisa tiba di satu tujuan yang beliau sebut sebagai at-taufik. Bahasa yang Hmm. digunakan Mbak Fuad juga indah. Allah berkenan menggandeng tangan dan menuntun langkah kita. Nah, Ya. ini kan artinya kita yang sudah ada di Siratal Mustaqim itu belum tentu nanti akan memiliki kemampuan, daya, dan upaya untuk tiba dan berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka yang kita Hmm. butuhkan adalah arus. Ini juga selalu diartikan sebagai petunjuk. Tapi Mbak Fuad memberikan apa ya ekspresi bahasa yang sangat manusiawi. Allah berkenan menggandeng tangan dan Hmm. menuntun langkah kita supaya kita jalan, nggak hanya diem aja di Siratal Mustaqim itu. Nah, kalau diem aja, ya nanti nggak akan sampai ke tujuan. Kira-kira begitu, Mas Helmi. Ya, jadi saya ingin menarik penegasan lagi dari apa yang disampaikan Mas Saiful tadi bahwa sekalipun kita ini sudah beragama Islam, sudah saban hari menjalankan semua perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu dan lain sebagainya, itu tetap saja kita dituntun untuk selalu memohon diberi petunjuk oleh Allah supaya kita tetap berada di jalan yang lurus tadi itu ya. Satu logika pertama tadi yang disampaikan Mas Saiful bahwa meskipun kita ini sudah berada di jalan tadi itu di dalam sirat al-mustaqim tadi itu kita tetap saja diminta dibimbing untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah ihdinas siratal mustaqim tadi itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sebenarnya sebagian tadi sudah disampaikan Mas Saiful eh, bahwa setelah sirat dalam arti jalan yang luar, yang luas, yang lebar, kita memohon kepada Allah supaya dibawa ke sabil dalam makna yang positif tadi itu.
Terus saya ngelihat bahwa ternyata petunjuk yang dikandung di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini memang banyak dan semakin lama semakin detail, semakin apa namanya itu semakin lembut. Seperti yang barusan tadi Mas Saiful kutip bahwa di antara petunjuk atau hidayah yang diharapkan dengan membaca Ihdinas Siratal Mustaqim itu adalah Allah menggandeng tangan dan menuntun langkah kaki kita dalam menapaki jalan kebenaran. Karena pasti ada asumsi orang tergoda atau mungkin pemikirannya atau jiwanya itu terbelokkan sehingga petunjuk arus tadi itu sangat penting dan seterusnya. Saya memahami seperti itu, Mas Saiful. Apakah mungkin bisa dijabarkan lebih jauh lagi? Iya, kita coba ke ini dulu antara Sabil dan Sirot Mas ya. Kalau Sabil itu Ya. jalan yang banyak cabangnya. Jadi seperti Hmm. kita mau keluar kota itu kan sebelum masuk jalan tol kita kan menempuh jalur bawah istilahnya kan begitu, yang non tol, Ya. yang bukan jalan tol. Nah, Ya. Sabil ini itu kan macam-macam bentuknya. Jalan tikus itu juga bagian dari Sabil. Jalan-jalan arteri yang Oh. menghubungkan antar kota yang tidak masuk ke jalan tol itu nanti juga masuk kategori Sabil. Makanya nanti Oh. Sabil ini maknanya bisa bagus, bisa buruk. Bagus Hmm. artinya dia menjadi atau dinisbatkan dengan Allah, dinisbatkan dengan jalan-jalan orang yang bertakwa. Misalnya sabilillah itu jalan Allah, sabilul mutangkin jalan orang-orang yang bertakwa. Tetapi ada juga yang dinisbatkan kepada jalan yang penuh kesalahan, yaitu sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berdosa. Nah, monggo setiap orang pasti akan menempuh sabilnya masing-masing untuk tiba pada jalan tol atau sirotol mustaqim tadi itu. Sehingga kalau Oke. sudah berada di sirotol mustaqim, ya mudah-mudahan senantiasa kita ada di situ. Tidak terus tiba-tiba belok kanan, belok kiri, dan masuk lagi ke sabil yang bercabang-cabang dan ruwet. Karena itu pasti lebih sempit. Nah, antara jalan yang ada di sabil dengan yang ada di sirot. Sedangkan sirot, Mas, Hmm. itu bisa dipastikan dia konotasinya sudah hak, sudah benar. Jadi sirot Hmm. itu bukan jalan yang salah, tapi sudah konotasi sudah jalan yang benar. Dan maknanya memang itu selalu dinisbatkan dengan jalan kebenaran. Jadi ketika Hmm. kita menyebut jalan kebenaran itu tidak ada pilihan lain ya kecuali siratal mustaqim. Maka Hmm. dengan ungkapan itulah Allah menuntun dan membimbing kita agar senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita agar selalu berada di jalan yang lurus, Hmm. berada di on the track siratal mustaqim. Nah, apakah ada kemungkinan kita akan kembali masuk ke sabil dengan berbagai macam bentuk kemungkinan dan nilai-nilai baik ada yang buruk? Sangat mungkin karena di Al-Quran kan ada beberapa hidayah yang selalu ya. Manusia kan tidak dengan satu naluri atau tidak dalam satu naluri, namanya naluri horizatul bako Warizah itu ya. naluri ya horiza, ada horizatul bako, yaitu manusia memang punya naluri untuk mempertahankan hidup. Yang kedua Hmm. ada horizatun nau untuk mempertahankan apa? Keturunan, kelanggengan keturunan, anak istri dan seterusnya. Dan yang ketiga ada naluri beragama atau horizatut tadayun. Nah, Hmm. untuk bisa menjalani dan melakukan naluri-naluri yang sudah diinstal oleh Allah itu kan manusia nggak bisa mengandalkan nalurinya, manusia nggak bisa mengandalkan apa panca inderanya, manusia juga tidak mungkin bisa hanya mengandalkan akal pikirannya, karena ada ruang lingkup di luar tiga itu, di luar naluri, di luar panca indera, dan di luar akal, yang sifatnya itu semuanya pasti relatif dan nggak terjangkau, maka manusia memerlukan bimbingan hidayah dari Allah
toh di samping juga manusia dibekali oleh naluri beragama atau ghorizatut tadayun. Nah, Hmm. ghorizatut tadayun inilah Allah kemudian memberikan petunjuk atau hidayah kepada manusia untuk senantiasa berada dalam sirat yang tegak lurus tadi itu, siratal mustaqim. Gitu. Jadi apa yang sudah ditulis Mbak Fuad ini sebenarnya komplit Mas, jangkep. Ya. Karena mengartikulasikan dan sekaligus juga menjawab tadi itu tuduhan bahwa Hmm. loh ini umat Islam selama hidupnya kok nggak pernah dapat petunjuk. Itu sudah terjawab Seru secara terus. komprehensif, secara utuh. Iya, Hmm. Ya, dari yang ya. ditulis Mbak Fuad di Tadabbur Surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini. Ya, Mas Saiful. Saya ingin eh, tanya. Tadi kan Mas Saiful menyampaikan bahwa meskipun kita ini sudah berada di jalan yang luas tadi itu, di as-sirat tadi itu, bisa aja ada peluang kita itu terpental atau apa, terpelanting dari jalan itu. Nah, dalam ranah kehidupan sehari-hari yang kita jalani secara nyata ini, menurut pengamatan Mas Saiful tuh hal-hal apa aja sih yang bisa membuat kita itu terpelanting atau apa ya? Kita berada di jalan yang lurus, begitu terpelanting kan kita bisa dikatakan tersesat nih, Mas. Nah, itu hal-hal apa aja itu yang sering terjadi yang memicu kita itu terpelanting dan ini mungkin perlu kita waspadai. Iya Mas. Ya ini ada satu panduan yang cukup sederhana dari Mbah Nun. Mbah Nun pernah menyampaikan beberapa kali di acara Sinau Bareng atau Ma'iyah, pokoknya panduan kita cukup dua aja. Kerjakan apa yang Allah senang dan Rasulullah senang. Hmm. Begitu menurut Oke. pertimbangan akal pikiran dan naluri kita, naluri beragama kita atau horizontal tadayun tadi itu kok aktivitas yang akan kita kerjakan itu Allah senang, artinya kan Allah ridho dan Rasulullah senang, artinya Rasulullah setuju. Artinya kan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau, ya sudah kerjakan. Sebelum mengerjakan timbang dulu, ini kira-kira Allah senang tak gak, Rasulullah setuju atau tidak. Nah, kalau tidak ya berarti kita berusaha untuk tidak mengerjakan. Nah, soal nanti aplikasinya, simulasinya, bagaimana itu kita terapkan dan implementasikan dalam hidup kita, ya monggo. Pokoknya Manun memberikan kunci itu. Dan ini saya pikir kunci yang cukup gamblang dan mudah dipahami oleh siapapun. Nah, yang membuat kita terpelanting atau malah kesasar masuk ke rimba raya jalanan sabil tadi, dan kita juga kadang-kadang tidak tahu Mas, ini sabilul mutangkin apa sabilul mujrimin. Itu ya karena tadi itu Hmm. kita sembrono, kita tidak waspada. Nah ini istilah Mbak Nun juga. Hmm. Ya, ya. Tidak waspada itu kan beliau artikan sebagai pengejauhan dan dari takwa. Takwa itu kan ya secara klise kan kita tahulah definisinya. Tapi oleh Mbak Nun coba diartikulasikan dengan satu kata yang cukup sederhana, tapi mengandung pengertian yang cukup dalam. Waspada itu kurang lebih seperti takwa. Nah, takwa itu ya Hmm. waspada. Maka prinsip yang kedua, selain kita taren kepada Allah dan Rasulullah, ya prinsip kedua ya waspada tadi itu. Iki jangan-jangan Allah nggak seneng, dang-dang Rasulullah juga nggak setuju. Ya sudah kita nggak kerjakan. Jadi terus ada Hmm. kewaspadaan. Bahkan dalam dalam simulasi yang gamblang tadi itu di pengajian Padang Bulan, Mbak Nun pernah menyampaikan simulasi bagaimana takwa itu dianalogikan seperti orang yang nyebrang dengan uap satu bilah pring atau bambu. Nah, di kiri kanannya atau di bawahnya itu jumbleng. Nah, yang saya Hmm. jumbleng itu kan tempat kotoran manusia. Nah, Ya. ketika kita nguat, artinya kan kita harus bisa menjaga keseimbangan antara kiri dan kanan supaya enggak terjerembab atau terperosok entah ke kiri atau ke kanan. Nah, keseimbangan nguat itulah yang beliau maksud sebagai kewaspadaan, sebagai artikulasi dari atau derivasi dari makna takwa. Nah, dalam dalam kehidupan sehari-hari kan memang kita harus waspada supaya sudah benar ada di jalur on the track Shiratal Mustaqim. Kalau kita nggak waspada ya artinya kan kita nggak kontrol, kita nggak bisa Ya. mengendalikan Oke. gorizah-gorizah tadi itu. Kita nggak mampu mengendalikan gorizatul bako.
demi dan atas nama mempertahankan hidup wis ngawur sakarepe dhewe. Demi untuk melanggengkan keturunan Ghorzatun Nau wis apa jenenge gak kontrol atau malah atas nama Ghorzatut Tadayun, atas nama naluri beragama kita malah melakukan hal-hal yang justru ketoke beragama tapi malah justru tidak berlandaskan nilai-nilai agama. Nah, itu artinya kan kita nggak Hmm. waspada. Nah, ketika tidak kewaspadaan itu muncul, entah dalam sekian detik atau dalam sekian apa ya tarikan nafas dan hembusan nafas, bisa saja kita akan keluar dari Shiratal Mustaqim masuk ke rimba raya sabil-sabil yang ruwet-ruwet tadi itu. Hmm. Nah, maka untuk Hmm. kembali dari sabil supaya kita on the track masuk ke Shiratal Mustaqim, ya caranya sebagaimana disampaikan di ayat yang kelima ya iya karena butuh iya karena stain kita Hmm. kembali memperbaiki diri kita kembali mohon pertolongan supaya kita dikembalikan ke Shiratal Mustaqim. Nah, kalau sudah di Shiratal Mustaqim kita tetap memohon kepada Allah ihdinas Shiratal Mustaqim ya mbok yo ya Allah kula niki jenengan gandeng jenengan tuntun supaya bukan hanya berada di Shiratal Mustaqim tapi juga melangkah menuju ke at-taufik tadi itu yang sudah disampaikan Mbak Fuad di paragraf terakhir. Ngerti Mas Hmm. Helmi? Jadi, supaya kita tetap on the right track di Shiratal Mustaqim, seperti yang Mas Saiful sampaikan tadi, ada dua hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, lakukan sebisa mungkin hal-hal yang Allah dan Rasulullah itu senang dan ridho. Kemudian yang kedua, usahakan tidak melakukan hal-hal yang Allah dan Kanjeng Nabi itu tidak senang, tidak ridho. Gitu ya Mas Saiful ya. Nggih, nggih. Nah, Nah, kemudian terakhir Mas Saiful, nggih, pripun? nah soal ridho nggak ridho ini kan nanti eh, sekalian Mas, mumpung Ya. Mas Helmi tadi kan kita gini, kita berupaya dan mengharapkan ridho Allah. Padahal dalam surat ini di ayat ke berapa itu kan yang ada kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu loh Mas. Ya, Irji'i ila rabbiki Rodiyatan Mardiyah. radiyatan mardiyah. Mardiyah. Ya, kita kan tidak hanya memohon supaya Allah ridho, tetapi Ya, radiyatan dulu. Nah, ini juga sering ditekankan oleh Mbah ya, Nun. Radiyatan oke. itu artinya kita menjadi hamba, sosok manusia yang ridho dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Nah, diputuskan nanti kan nanti ruang lingkupnya banyak. Bisa nasib, bisa pekerjaan, bisa rezeki, bisa jodoh, bisa atau apapun yang menimpa kita sehari-hari, baik dalam satuan detik, menit, hingga jam, hingga dan seterusnya. Jadi satu peristiwa itu kita tinggal berposisi rodiatan atau tidak, Hmm. berposisi ridho dengan apa yang sudah diputuskan Allah apa tidak. Nah, kalau kita sudah rodiatan, kita ridho dengan kodok kodar dan ketetapan Allah, keputusan Allah dalam hidup kita, maka nanti kita masuk ke tahap berikutnya yaitu mardiyah, yaitu hamba yang diridhoi. Jadi ini kadang-kadang sering terbalik-balik. Kita menuntut Hmm. Allah ridho pada diri kita, tetapi kita sering lengah. Nah, kembali ke kewaspadaan tadi. Kita sering tidak waspada bahwa diri kita ternyata belum rodiatan, belum ridho. Hmm. Nah, Ya, ya. iya karena butuh, iya karena stain ini kan sebenarnya ekspresi dari rodiatan mardiyah. Nak butuh itu kita membuktikan bahwa kita itu ridho dengan apa yang Ya, Allah ya. berikan kepada kita. Dan mardiyatan supaya kita menjadi hamba yang diridhoi, kita juga perlu pertolongan dari Allah. Nah, dalam konteks ihdinas siratal mustaqim itu ya apa yang kita kerjakan supaya nggak keluar dari on the track sirat mustaqim itu ya coba kita selalu rodiatan, kita merasa dan menempatkan posisi dengan satu kesadaran ya bagaimanapun pokoknya saya harus ridho, wis pokoknya ridho. Simba kan selalu begitu. Pokoknya kue ridho titik dengan ya dengan apapun, dengan peristiwa yang baik, dengan peristiwa yang positif, pokoknya kita ridho Hmm. dulu. Karena itu terjadi pasti karena atas izin Allah. Nah, dengan ridho itu, maka nanti mudah-mudahan kita menjadi mardiyah, kita menjadi hamba yang
diridhoi. Sehingga Allah akan memanggil kita. Bukan kita yang masuk loh Mas, Allah memanggil. Kalau Allah memanggil kan berarti kita dapat privilege. Beda dengan kita yang Ya, masuk, berarti kita yang inisiatif. Tapi ini Allah yang memanggil. Fadkhuli fi ibadi. Allah kan memanggil. Yang berinisiatif, yang berkehendak Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim nanti itu arusnya atau petunjuk sebagaimana yang disampaikan Mbak Fuad tadi itu supaya Allah menggandeng tangan dan menuntun langkah kita itu ya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati supaya Allah memanggil kita untuk dimasukkan ke dalam hamba-hambanya dan Allah menggandeng dan menuntun kita masuk ke dalam surga kemuliaannya. Kira-kira begitu Mas Helmi. ya, terima kasih Mas Saiful. Eh, dari tulisan Mbah Fuad, Tadabbur atas surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini, Ihdinas Siratal Mustaqim. Teman-teman tentu saya harapkan bisa membaca langsung dan dari tulisan beliau maupun yang dipaparkan Mas Saiful pada kesempatan kali ini, saya pribadi menarik satu eh, kesimpulan atau mungkin petik memetik bahwa di dalam kita berada di Siratal Mustaqim ini, itu ternyata seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak godaan-godaan dari luar yang mungkin saja akan menarik kita keluar, maupun juga ada di dalam diri kita, di dalam gejolak jiwa kita itu ada nafsu-nafsu yang kurang baik, nafsu yang buruk, yang juga berpotensi mendorong kita untuk terpelanting. Untuk itu, tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim itu adalah hal yang memang seharusnya kita ucapkan, kita rasakan dan kita benar-benar eh, berada pada posisi memohon kepada Allah secara istiqomah, rutin, karena memang godaan-godaan itu senantiasa datang, selalu ada di kanan kiri kita, sehingga memang logis dan masuk akal kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa mengucapkan dan berdoa ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.